Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Anpulen, 10 mahasiswa di sini nanti ada berbagai peran untuk mempraktekkan meeting morning, operan jaga, pre dan post conference. Karu ada Ibu Hartati, Notulen Helmi, tim untuk jaga pagi ada Katim, Ibu Yanti, perawat pelaksana Randy, Riani, dan Mbak Nindi. Untuk malam, ada katimnya Mbak Firma, dan perawat pelaksananya Mbak Fatim, Mbak Bella, dan Pak Agus. Langsung saja kita mulai untuk meeting morning terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sebelum kita mulai meeting morning pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan untuk notulen Mbak Hilmi nanti mohon dicatat untuk meeting morning pagi hari ini. Yang pertama mungkin bisa disampaikan dari teman-teman kendala di ruangan. Kira-kira ada masalah mungkin yang perlu disampaikan yang bisa kita bahas untuk pagi hari ini. Silakan. Kalau yang malam nggak ada sih, Bu. Iya. Teman-teman yang shift pagi mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak ada sih, Bu. Semuanya sepertinya aman ya dari jenis. Alhamdulillah. Baik, berikutnya mungkin saya akan mengingatkan untuk teman-teman nanti yang sudah kaitnya dengan supervisi, kita yang sudah ada jadwalnya, monggo nanti bisa dilihat kembali untuk jadwal supervisinya. Untuk yang berikutnya, saya akan mengingatkan kembali tentang sasaran keselamatan pasien tentang SKP yang kelima ya, kaitannya dengan pengendalian infeksi yaitu hand hygiene. Hand hygiene di sini mungkin mengingatkan kembali ada dua macam ya yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama hand rub, yang kedua hand wash. Untuk hand rub itu ketika tangan kita bersih, jadi kita lakukan cuci tangan ketika tangan kita bersih. Kemudian dengan cairan yang berbasis alkohol. Kemudian untuk hand wash yaitu cuci tangan ketika tangan kita itu kotor, jadi dengan air mengalir dan sabun. Kemudian untuk mungkin yang harus diperhatikan 5 moment, 6 langkah cuci tangan ya, untuk 5 momentnya perlu diperhatikan kembali. Mengingatkan yang pertama yaitu sebelum kontak dengan pasien, sebelum kita melakukan tindakan, kemudian sesudah kita melakukan tindakan, kemudian yang selanjutnya sudah kita kontak dengan cairan kotoran pasien, kemudian yang terakhir yaitu setelah kontak dengan lingkungan pasien. Ini mohon untuk diingat kembali, jadi untuk hand hygiene-nya. Kemudian mungkin bisa kita praktekkan saja untuk biar teman-teman yang kemarin masih ada yang kurang benar barangkali dalam melakukan cuci tangan. Jadi kita praktekkan ya 6 langkah cuci tangan, yaitu bisa monggo kita bareng-bareng ya, kita ambil cairan hand rub, kemudian dengan kita hafalkan ya tepung selaci puput. Jadi itu telapak tangan, kemudian punggung, kemudian dipraktekkan langsung aja ya, tepung sini. Satu gerakan, jadi 6 langkah, jadi satu langkah itu 4 kali gerakan. Monggo kita mulai. Ya, tepung, telapak 4 kali. Kemudian punggung
Sarung tangan 4 kali, kemudian yang sebelah juga 4 kali, kemudian sela-sela 2, 3, 4, kemudian gerakan mengunci cukup sekali 4 kali ini ya. Kemudian gerakan putar-putar antara ibu jari dan telunjuk 4 kali, yang satu sebelahnya 4 kali juga. Kemudian yang terakhir ujung-ujung jari kita muter ke yang berlawanan arah jarum jam ya, 4 kali. Kemudian terakhir yang sebelah 4 kali juga. Nah, itu mungkin teman-teman untuk refresh kita kaitannya dengan cuci tangan. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang cuci tangan ini? Ada masalah untuk apa tindakan cuci tangan? Barangkali ada masalah dari teman-teman? Tidak ada, Bu. Enggak ya. Baik. Selanjutnya mungkin bisa ini sudah cukup ya untuk meeting morningnya. Bisa kita akhiri terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan operan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk operan jaga dilanjutkan pada Katim malam, Mbak Firma, untuk menyampaikan pada tim yang pagi. Monggo. Baik, terima kasih Ibu Hati untuk kesempatannya. Saya akan mulai operan jaga pada hari ini ya. Pasien total kita ada 2 pasien, satu kelas VIP, yang satu kelas 1. Kita mulai dari kelas VIP dulu. Anak Asti, 7 tahun, pasien Dr. Bambang Edi, dirawat dengan DHF demam hari keempat. KU-nya baik, kesadarannya CM, keluhannya adalah demamnya sudah turun, mualnya ada, anak masih belum mau makan. Intake cairan 24 jamnya adalah 300 cc. Suhunya terakhir 37,6. Cek AT atau trombositnya adalah 90, HMT-nya 30. Infus yang terpasang KN1B 15 dpm makro. Intake cairan totalnya dari 24 jam adalah 700 mili, output 24 jam anak 500 mili. Kemudian kemarin dokter Bambang visit, instruksinya adalah cek AT HMT per 24 jam, terapi yang lain lanjut. Diagnosa keperawatannya adalah risiko ketidakseimbangan. Maaf, untuk diagnosa keperawatannya adalah hipertermi karena masih naik turun ya. Lalu untuk planningnya adalah ada cek AT HMT sesuai instruksi Dr. Bambang per 24 jam, berarti pagi ini nanti jam 8, kemudian nanti hasilnya minta tolong dilaporkan ke Dr. Bambang. Kemudian terapi yang lain lanjut, dan ingatkan Dr. Bambang nanti visit untuk hari ini. Kemudian pasien yang kedua, pasien anak Rizky. Ini kamar kelas 1 ya, pasien anak Rizky, 8 tahun, pasien Dr. Bambang Edi, masuk dengan diare akut dehidrasi sedang. BAB terakhir 24 jam itu 5 kali. KU-nya baik, kesadarannya CM, infus yang terpasang RL makro 15 dpm. Intake totalnya pasien adalah 500 cc, output urinnya 450, BAB-nya 5 kali masih cair. Diagnosa keperawatannya risiko ketidakseimbangan cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Kemarin dokter Bambang visit, tambahannya adalah zinc sirup 1 kali 5 mili. Terapi yang lain dilanjutkan, masih sama. Kemudian pagi ini planningnya adalah cek feses pagi ini. Kemudian sebisa mungkin motivasi anak untuk tetap banyak minum, karena minumnya cuma sedikit ya dari semalam. Terus BAB-nya juga masih cair 5 kali. Kemudian ingatkan lagi dokter Bambang untuk visit hari ini, terapi yang lainnya lanjut. Kemudian bed kita untuk VIP ada 2, yang satu masih kosong, belum ada pesanan. Untuk tim yang kelas 1, karena total bed kita ada 4, satunya masih dibersihkan, yang 2 bed ada pesanan. Nanti tolong konfirmasi kembali, karena kemarin cuma bilang ada 2 pesanan gitu ya.
Itu saja dari saya. Mungkin teman tim malam ada yang ingin menambahkan? Saya menambahkan untuk podcast yang untuk cek feses untuk anak Rizky, podcastnya sudah di kamar pasien ya. Oh ya, berarti podcast sudah ada di kamar pasien ya, Mbak Fatim? Ya. Oke, kemudian dari shift malam itu saja, mungkin dari teman-teman shift pagi ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Mbak Firma untuk yang shift malam. Ini mohon maaf saya ulang kembali ya, saya konfirmasi lagi. Untuk pasien VIP atas nama anak Astrid 7 tahun, itu diagnosa perawatannya hipertermi. Kemudian untuk planning hari ini, cek HMT nanti jam 8, kemudian hasil itu dilaporkan pada Dr. Bambang dan Bambang diingatkan untuk visit kembali. Iya, Bu, betul. Yang lain dilanjutkan. Betul. Ya. Terus untuk pasien yang di kelas 1 atas nama anak Rizky 8 tahun dengan diare akut dehidrasi sedang, untuk diagnosa perawatannya resiko ketidakseimbangan cairan. Untuk planning pagi ini cek feses, di botol sampel sudah ada di kamar. Kemudian Betul. kita motivasi untuk banyak minum dan nanti mengingatkan dokter Bambang untuk visit ya Mbak. Terus ini nanti untuk cek feses seandainya hasil sudah jadi, nanti kita lapor ke dokter sekalian ya Mbak. Iya, betul Bu. Nanti langsung dilaporkan saja kalau hasilnya sudah ada, karena nanti mungkin ada terapi tambahan dari dokter Bambang. Baik. Jadi itu saja dari teman-teman. Ada yang ingin diklarifikasi lagi? Cukup ya? Jadi kami cukup, Mbak. Cukup, Mbak. Oke, kalau cukup dari saya operannya cukup sekian. Nanti yang kelas yang masih dibersihkan minta tolong di follow up lagi untuk UV dan lain sebagainya ya teman-teman yang juga pagi. Iya. Tadi totalnya itu ada 2 yang pesanan ya Mbak, yang harus dikonfirmasi ulang. Betul, ada 2 pesanan dan 1 masih dibersihkan Ayo. kamarnya. Ya. Kalau begitu dari saya cukup sekian, saya tutup, saya kembalikan ke Bu Hartati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak Firma yang shift malam. Selanjutnya mungkin kita bisa ronde ke ruangan pasien untuk melihat kondisi pasien. Monggo kita keliling ke ruangan pasien. Selanjutnya Pro memori ya kelilingnya. memori ya. Selanjutnya menyimpulkan dari operan yang disampaikan shift malam tadi, Mbak Firma, saya ulang kembali ya. Yang pertama itu pasien yang kelas VIP tadi atas nama Asti, 7 tahun dengan DHF, kemudian kondisi secara umum baik, demam hari keempat, kondisinya CM, demamnya sudah mulai turun, tapi belum mau makan, intake cairannya sudah dalam 24 jam 700 ml, outputnya 500 ml, dengan terpasang infus KN 1B, 15 tetes per menit. Kemudian AT hasil laborat terakhir AT-nya 90, HMT 30, suhu badan masih 37,6. Kemudian visit terakhir dokter Bambang ada habis untuk cek AT HMT per 24 jam. Diagnosa keperawatan hipertermi. Untuk planningnya tadi cek AT HMT per 24 jam. Nanti bila ada hasil lapor dokter Bambang Edi. Begitu Mbak Firma yang atas nama anak Asti. Oke Bu, betul Bu. Yang kedua yaitu pasien atas nama yang kelas 1 atas nama anak Rizky 8 tahun dengan diare akut dehidrasi sedang. Untuk kesadarannya kompos mentis, KO-nya baik, BAB cair masih 5 kali dalam 24 jam. Intake totalnya 500 ml, output urinnya 450 ml. Terpasang infus RL makro 15 tetes per menit. Untuk visitor dokter Bambang, habis zinc, ya tambahannya zinc. Kemudian
diagnosanya masih risiko ketidakseimbangan cairan, sudah dimotivasi untuk banyak minum, kemudian cek ARPIS tambahan, cek feses untuk hari ini ya Mbak. Ya, hari ini, Itu Bu. nanti ada hasil lapor gitu ya. Betul. Terus kayaknya tadi untuk pesanan pasien ada 2, yang 1 masih dalam proses dibersihkan. Begitu Mbak Firma. Kemarin. Iya, betul, Bu. Yang 2 nanti minta tolong dikonfirmasi lagi. Ya, baik. Mungkin kita cukupkan dulu operan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama dan berdoa sebelum teman-teman yang shift malam nanti pulang. Semoga di perjalanan sampai rumah nanti tidak ada kendala. Selamat sampai di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pre-konferensi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang shift pagi, Mas Randy, Mbak Nindi, Mbak Riani, mohon untuk menyampaikan untuk rencana harian pada pagi hari ini. Oke. Mungkin saya Ibu, tadi yang di VIP atas nama anak Rizky tadi itu programnya untuk hari ini adalah JKT HMT pagi jam 8 sama nanti kalau dari hasilnya lapor dan mengingatkan Dokter Bambang untuk visit. Seperti itu, Bu. Maaf atas nama Asti Mas yang VIP. Oke, atas nama anak Asti. Ya, atas nama Asti. Untuk yang selanjutnya, Mbak Nindi, Mbak Riani, untuk planning pasien yang lain. Untuk pasien yang atas nama Rizky, untuk pagi ini rencananya cek feses, spotnya udah di kamar pasien, dan selanjutnya diingatkan untuk visit dokter. Baik, untuk Mas Randy sama Mbak Riani, untuk Mas Randy nanti mohon dipastikan ya untuk mengantar laborat yang nanti jam 8 cek ulang. Kemudian pasien ini kan hipertermi, terus mual, makan minum sedikit, jadi nanti untuk planning ditambah untuk motivasi ke keluarga, maksudnya ke penunggu, untuk makan ini atau apa ya, memberikan makan sedikit-sedikit, tapi sering. Kemudian seandainya tidak ada perubahan, maksudnya makan masih sedikit, itu nanti dipertimbangkan untuk menambah diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi, tapi nanti diobservasi dulu itu untuk penambahan. Dan untuk Mbak Riani nanti sambil diobservasi ya Mbak, ini kan pasien diare, nanti diobservasi untuk makan minum. Tadi motivasinya kan planning motivasi untuk banyak minum, tapi ini juga nanti lihat kondisi pasien. Nanti di keluarga diedukasi untuk memberi minum, tapi sering untuk makan juga nanti sambil diedukasi keluarganya. Anak Rizky itu minat atau dia paling sering senang makan apa, nanti ditawari sedikit-sedikit gitu kan, insya Allah bisa. Terus jangan lupa untuk ngecek intake dan output dari pasien. Kemudian untuk Mbak Nindi nanti mohon sambil observasi apa ini untuk memastikan pesanan kamar sambil melihat tadi yang belum siap atau kamar yang sudah siap itu sudah benar-benar siap digunakan atau belum. Mungkin itu ada yang mau dikonfirmasi Mbak untuk yang shift pagi, Mbak Riani, Mas Randy, Mbak Nindi? Belum, Bu. Baik, Bu. Ya, seandainya tidak ada, kita lanjut ya, untuk planning
untuk melaksanakan planning pagi hari ini, teman-teman tetap semangat, jaga kondisi, terus nanti saling komunikasi, saling kerjasama dalam melaksanakan asuhan keperawatan ini. Kita akhiri untuk pre-conference pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan memulai post conference untuk siang hari ini. Dari Mas Randy, Mbak Riani, mohon untuk menyampaikan hasil dari asuhan keperawatan yang tadi sudah dilakukan sesuai dengan planning-planning yang disampaikan pada konferensi tadi. Silakan Mas Randy terlebih dahulu, Mas. Oke, untuk tadi yang atas nama anak Asti, itu tadi yang pertama untuk pengantar labnya tadi saya cek udah, terus udah diantarkan lab, sama udah keluar hasilnya sekarang yang untuk hasil yang terbaru itu AT-nya 80, HMT-nya 35. Terus untuk motivasi keluarga untuk memberikan makan, itu sedikit-sedikit tadi sudah dimotivasi, ada peningkatan tadi untuk makannya dari 1/4 porsi jadi 1/2 porsi sekarang untuk anaknya. Dan minumnya tadi dari udah meningkat untuk pagi ini itu sekitar 250 cc. Terus untuk berarti tadi untuk diagnosa keperawatannya tidak jadi ditambahkan yang ketidakseimbangan nutrisi. Untuk yang planning selanjutnya nanti titip untuk yang jaga malam untuk cek AT-HMT-nya per 24 jam. Berarti untuk besok paginya. Seperti itu, Bu. Untuk visitnya, Mas, untuk apa itu? Apa? Sudah? Oke, Bu. Sudah apa ya tadi untuk hasil labnya? Untuk lapor sudah tadi untuk hasil labnya. Katanya dari Dokter Bambang terapi lanjut gitu, Bu. Untuk Mbak Riani? Baik Bu, untuk pasien atas nama anak Rizky, itu hari ini sampel fesisnya udah diantar ke lab, itu untuk hasilnya masih menunggu. Terus berikutnya, setelah itu untuk keadaan pasien, keadaannya cukup baik, masih lemas. Terus tuh makan dan minumnya sudah sedikit-sedikit mau makan, sudah makan setengah porsi. Untuk motivasi tadi, tindakannya motivasi banyak minum, klien sudah dimotivasi banyak minum, dan mau sedikit-sedikit untuk minum. Untuk BAB-nya masih 5 kali sehari, masih 5 kali dalam 24 jam. Untuk visit dokternya tadi udah visit, disuruh untuk lanjutkan terapinya. Gitu, Bu. Baik, Mbak Yani sama Mas Randy, selama tadi melaksanakan asuhan keperawatan itu ada kendala enggak yang di ruang pasien atau tentang keluarga pasien? Belum ada, Bu. Alhamdulillah lancar, Bu. Ya, untuk Mbak Riani? Ya Bu, alhamdulillah lancar. Ada kendalanya? Tidak, Bu. Terus nanti untuk Mas Randy, planning-planning atau yang rencana mau dioperkan ke shift berikutnya itu apa saja, Mas? Oke, Bu, untuk planning yang untuk selanjutnya paling tadi cuma titip nanti untuk yang besok itu cek AT-HMT-nya per 24 jam kan berarti besok ada masih cek lagi. Oke, berarti itu hasil ini ya. Kemudian untuk Mbak Riani? Untuk saya nanti selanjutnya mengambil hasil lab, hasil cek tesnya di lab, terus tuh memantau kembali keadaan umum pasien, itu makan dan minumnya seperti apa, serta terapi yang sekarang masih dilanjutkan, Bu.
Jadi nanti yang selanjutnya diminta untuk melaporkan hasil lab atau nanti sambil menunggu dokter fisik gitu ya Mbak Riani? Iya, Bu. Jadi nunggu hasil Untuk dari lab, Mas Randy, hasil labnya ditunggu. Selanjutnya, terus tuh nanti kan di shift selanjutnya ada dokter fisik, bisa dilaporkan, Bu. ya. Baik, untuk Mas Randy mungkin nanti bisa ditambah ya untuk apa itu, untuk edukasi makan minum kan tadi sudah, alhamdulillah sudah lumayan mau makan ya, sudah secara porsi, itu nanti mungkin bisa dipertahankan atau ditingkatkan nanti untuk apa itu, ditindaklanjuti yang shift berikutnya. Kemudian Ya, untuk Bu. yang Mbak Nindi, itu untuk yang kamar kosong dan lain-lain tadi sudah ada informasi belum ya? Untuk pesanan Iya, kamar. Bu. Jadi sudah saya konfirmasi, nanti pasien datang dari poli sekitar jam 3-an. Berapa orang nanti Mbak? Berapa pasien yang rencana masuk? 2 pasien, Bu. 1 rencana operasi, 1 rencana kemoterapi. Itu nanti masuk kelas 1. Kelas 1 atau di VIP, Mbak? Di kelas 1, Bu. Kelas 1. Terus untuk ruangan lain yang belum ada pasien itu sudah ready, sudah siap untuk ditempati pasien semua, Mbak? Yang VIP belum ada pesanan, Bu. Baik, baik. Baik, mungkin itu planning-planning yang nanti akan kita laporkan, akan kita sampaikan kepada yang shift berikutnya. Kita akhiri ya teman-teman untuk post conference kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi